Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget sih, kan masih pagi. Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana, ulangin lagi? Yang Gimana semangat. kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masa tangannya diem aja? Apa ada yang sakit? Ada yang sakit nggak? Enggak. Coba ibu absen dulu ya. Yang pertama namanya Chandra, hadir. Gugu hadir. Hadir. Asraf hadir. Sakit. Oh, sakit ya? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita biasanya Doa. gimana si Gogo? Ayo coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Semua siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinternya. Nah, sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam satu tari dengan cepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Yang ketiga, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Nah, selanjutnya dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kelima, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Yang terakhir, dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Di bulan Agustus, biasanya kalau bulan Agustus itu tanggal 17 ngapain sih kita? Nah, pintar Gogo dapat 100 hari ini. Kalian apa enggak 17 Agustusan nyanyi 17 Agustus tahun yang gitu. Apa kan? Yuk bareng-bareng ya. Yuk coba. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, sekarang kan udah nyanyi, yuk kita mulai mata pelajaran hari ini ya. Yuk duduk yuk. Nah, yang pertama hari ini kita belajar tentang sekarang kita akan mempelajari tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling melindungi. Ya, seperti kita melindungi hewan peliharaan kita. Contohnya kucing, terus anjing, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Kalau Gogo peliharaannya di rumah apa? Kucing. Namanya siapa? Kucing. Manis. Oh, manis. Kalau kamu apa? Kelinci. Ada namanya? Punya nama nggak kelincinya? Oh, nggak punya. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling melindungi, menyayangi. Kita tidak boleh saling menyakiti. Walaupun kucing kan kadang nakal tuh, karena nakal kalian nggak boleh kayak nendangin, terus
ada keinginan buang kucing, itu nggak boleh ya, diurus yang benar-benar. Nah, tadi dulu deh. Sekarang coba ibu minta Chandra untuk baca teks ini. Coba baca yang keras ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Udah selesai? Nah, pintar. Sekarang kita kan tadi bahas kucing nih. Gimana kalau kita menirukan gerakan kucing sekarang? Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Nah, coba Gogo gimana cara kucing mencakar-cakar? Nah, pintar. Terus gerakan kucing menangkap. Tadi kan Gogo udah gerakin gerakan mencakar-cakar. Nah, sekarang kalau kalian gerakin mencakar dan menangkap tikus, gimana contohnya tadi? Pintar. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian kelompok. Tiap-tiap kelompok menirukan gerakan kucing seperti gerakan kucing mencakar-cakar dan gerakan menangkap tikus. Jadi kalian harus cepet-cepetan, kayak gerak cepet gitu loh. Nah, coba sekarang ibu bagi kelompok, Gugu sendiri sama Chandra sendiri. Ini yang mau duluan, siapa yang mau memperagain duluan? Gugu atau Chandra? Coba Sweet. Nah, berarti Gogo dulu. Coba Gogo gimana cara cepat nangkep tikus? Caranya nyakar sambil nangkep, gimana kayak tadi? Nah, yang semangat dong, masih cuma gitu doang. Kalau nggak berdua, cepet-cepetan. Contohnya ini tikusnya aja ya. Tuh. Nah, pinter. Kok nggak semangat sih? Ada yang kalian lagi sakit nggak? Enggak. 3. Nah, tadi kan kita udah belajar gerakan kucing menangkap tikus. Nah, sekarang kita belajar tentang membaca dongeng. Nah, di sini ibu minta buat Gogo sama Chandra itu membaca dongeng ya. Coba Gogo dulu yang pertama. Iya. Petani dan anak harimau. Iya, yang keras ya. Di bawah desa Sidoarjo terdapat seorang kakek. Dia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat letaknya. Ketika ada perselisihan, suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya. Sekarang nih lanjutin yang Gogo ini tadi ya. Bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin.
namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ya, itu Kak. Nah, tadi kan kita udah baca dongeng ini, terus di dongeng ini tuh ada pesan apa yang kalian tangkap dari kisah petani dan anak harimau itu? Ada yang tahu? Kalau tahu coba tulis di depan. Tadi spidolnya mana ya? Ini, coba sini. Nanti ibu kasih tahu. Sini, Gogo coba tulis. Nah, kisah petani dari anak harimau tadi kan kita sebagai manusia kita harus baik hati. Coba tulis baik hati. Terus ini apa bacanya? Nah, ramah dan suka menolong. Nah, Gogo pintar. Ya, kasih ya Gogo ya. Nah, jadi kakek ini tadi walaupun dia takut sama harimau, dia berusaha, dia tetap mau menolong harimau yang terjebak tadi. Jadi kita ulangi lagi, sebagai makhluk hidup kita harus saling tolong menolong. Nah, pintar. Kalian jangan, walaupun nanti di salah satu kalian itu ada yang kena musibah, kalian harus saling tolong menolong ya. Nah, tadi kita udah menulis pesan yang ada di dongeng tentang kisah petani dan anak harimau. Apa aja tadi pesan yang ada di sini dongeng? Coba bacain Chandra, yang ada di depan. Coba bacain. Baik hati, ramah, dan suka menolong. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Ini akan memberi kalian pelajaran tentang perkalian. Ini ada contoh, sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny ya menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nih, coba gue baca soalnya yang nomor 1. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ini kan tadinya ada si Benny mengumpulkan 20 telur dan Benny akan menyimpan ke tempatnya. Jadi kalau di tempat kotaknya ada 5, jadi 20 dibagi 5. Jadi berapa? 4. Nih, jadi kamu gambarin telur di sini 4 ya. Coba titik-titik aja nggak apa-apa. Ya. Terus baca soal berikutnya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotak berisi Berapa tadi ini? 4. Ya, tulis 4. Angka aja. Terus baca lagi selanjutnya. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan. Nah, ini gimana? Gogo mudah nggak? Nggak ya? Ini biar jadi 20, 4 dikali berapa? 5. Iya, tulis 4 kali 5 sama dengan berapa?
Nah, pintar. Sekarang giliran Chandra ya. Sini Chandra. Baca dulu soalnya ya. Jika telur ia simpan, ada 4 kotak berisi isi telur pada masing-masing kotak. Jadi kalau tadi kan si Gogo udah 20 dibagi 5. Sekarang kotaknya tinggal 4. Jadi 20 dibagi 4 berapa? Nah, sekarang kamu ingat isi 5, 5, 5 sama 5. Kayak gini ya. Nah, ini coba baca soal selanjutnya. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi Berapa tadi tiap kotaknya? Ya, tulis 5. Terus maka kita dapat menulis bentuk perkalian dari penambahan telur Benny. jadi biar hasilnya 20, 5 dikali berapa biar jadi 20. Nah, yang ini ayo kita diskusiin bareng-bareng ya. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Jadi tadi kan ada Benny membeli 14. Jadi 14 dibagi 2 berapa? Siapa yang tahu? Nah, pintar. Tulis dulu 7 sini. Ini gambar wortel. Masih serat-serat. 7. Nah. Kecil aja biar cukup. Sabar ya, Ini Gogo, satunya Gogo, 7 juga. Nah, pintar. Jadi jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa? 7 batang. Pintar. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Biar jadi 14, 7 dikali berapa? 2. Ya, pintar. Berarti 7 dikali 2 hasilnya 14. Nah, ini selanjutnya kalian kerjain ya. Siklat. Nah, jadi kan anak-anak udah ngerjain soalnya. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Jadi di sini ada jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka setiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan biar jadi 14, 7 dikali berapa? 2. Nah, pintar. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap-tiap kelinci? 2. Nah, pintar. Jadi wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka setiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan biar jadi 2 berapa kali berapa? Biar jadi 2 berapa kali berapa? 1 kali 2. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci itu 1 kali 2 atau 2 kali 1 itu hasilnya akan sama, yaitu hasilnya 2. Pintar. Nah, tadi kan anak-anak udah ngerjain, udah dikoreksi juga. Jadi sekarang anak-anak bisa mengumpulin tugasnya ya, tugas yang tadi Ibu kasih. Ya, makasih Chandra, makasih Gogo. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kita pelajari tadi. Jadi yang pertama kita pelajari tentang apa?
sesama makhluk hidup kita harus saling membantu ya, bentar. Tolong menolong. Terus yang kedua tadi ada dongeng yang sejahat apapun kita tidak boleh membahasnya dengan kejahatan. Ya, kita harus saling tolong menolong. Yang kedua kita tadi belajar tentang apa? Kucing kan yang tadi. Terus yang kedua apa tadi? Ayo, tentang apa? Berkali perkalian. Jadi pelajaran hari ini tentang tema yang berjudul apa tadi? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, besok jangan sampai lupa ya pelajaran ini. Minggu depan Ibu akan nanyain lagi tentang pelajaran yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak pelajaran hari ini? Ada yang belum ngerti? Udah ngerti semua? Kalian dapat apa pelajaran hari ini? Kita harus sabar, baik hati, dan ramah, dan saling menolong ya. Kalian kalau ada yang jahat sama kalian tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Sekarang Ibu hari ini pelajarannya udah selesai. Coba ketua kelasnya Gogo menutup doa untuk pembelajaran pada siang hari ini. Coba Gogo gimana biasanya? Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu hari ini berkah dan bermanfaat buat kalian. Amin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum